Kadang ada malam-malam di mana semuanya terasa sunyi. Bukan cuma di sekitar kita, tapi juga di dalam diri. Kamu duduk sendirian, gak ada siapa-siapa, cuma suara jam yang pelan-pelan berdetak dan pikiranmu yang ribut sendiri. Kamu ngerasa capek, tapi gak tahu capeknya karena apa. Kamu pengen cerita, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Lucu ya, kita hidup di zaman yang katanya paling terhubung. Ribuan teman di media sosial, notifikasi yang gak pernah berhenti, tapi entah kenapa, tetap aja ada ruang kosong di dada yang gak bisa diisi siapa-siapa. Kesepian itu aneh. Dia datang diam-diam, kadang waktu kamu di keramaian, kadang di tengah tawa, kadang saat kamu scroll layar tanpa tujuan, dan rasanya kayak ada sesuatu yang hilang, tapi kamu sendiri gak tahu itu apa. Ada masa dimana aku juga ngerasain hal itu. Rasanya kayak jalan di tengah kabut. Kamu tahu, kamu masih melangkah, tapi gak bisa lihat apa yang ada di depan. Kamu cuma terus jalan, berharap suatu titik nanti, kabut itu hilang dan kamu bisa bernapas lega. Tapi kadang gak secepat itu. Kadang kamu harus belajar duduk dalam diam, belajar berdamai tanpa sunyi yang awalnya menakutkan. Aku dulu berpikir, kesepian itu musuh. Sesuatu yang harus dihindari, dilawan, ditutupi. Makanya aku sering maksa diri buat terus sibuk, terus cari temen ngobrol, terus isi waktu biar gak sempat ngerasa kosong. Tapi makin lama, aku sadar, kadang kesepian justru tempat kita diajak ketemu diri sendiri. Karena waktu gak ada siapa-siapa, satu-satunya suara yang tersisa, ya cuma suara dari dalam hati kita sendiri, guys. Dan mungkin, itu sebabnya kita butuh sepi, supaya bisa benar-benar dengar diri kita sendiri. Selama ini kita sering dengerin orang lain, harapan mereka, omongan mereka, komentar mereka, tapi kita jarang banget dengerin apa yang diri kita mau. Di tengah hening, kita akhirnya ngerti, oh ternyata selama ini aku capek pura-pura kuat, atau ternyata aku cuma butuh dihargai, bukan disoraki. Kadang kesepian itu bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan buat pulang ke diri sendiri, guys. Ada hal lain yang juga aku pelajari dari kesepian, bahwa gak semua sendiri itu sama dengan sepi. Ada momen ketika kamu benar-benar sendiri, tapi hatimu tenang. Dan ada juga waktu kamu dikelilingi banyak orang, tapi kamu ngerasa kosong banget. Jadi ternyata, lawan dari kesepian bukan keramaian, tapi kehadiran. Kehadiran diri kita sendiri di momen itu. Kehadiran orang yang benar-benar nyimak, bukan cuma mendengar. Kehadiran hati yang gak cuma sibuk nunggu giliran bicara. Aku tahu, kadang kesepian bisa terasa berat banget. Ada hari-hari dimana kamu cuma pengen hilang. Ada hari dimana kamu bangun pagi dan ngerasa semuanya sama aja. Gak ada yang berubah. Tapi percaya deh, setiap rasa sepi itu sebenarnya lagi ngajarin sesuatu. Dia ngajarin sabar, ngajarin buat gak tergantung sama validasi, ngajarin buat menghargai keberadaan seseorang sekecil apapun. Dan yang paling penting, ngajarin kita buat gak lari dari diri sendiri. Kamu tahu apa yang aneh? Kadang kita ngerasa kesepian karena kita berharap orang lain bisa ngerti isi hati kita. Padahal kita sendiri aja belum sempat benar-benar ngerti diri kita. Kita sibuk nyari tempat buat pulang, padahal rumahnya ya di dalam dada kita sendiri. Mungkin itu sebabnya meski kita pindah ke banyak tempat, ketemu banyak orang, rasa sepi tetap aja ikut. Karena yang harus kita temui dulu adalah diri sendiri yang selama ini kita tinggalin. Aku gak bilang kesepian itu indah, gak juga mau romantisasi perasaan kosong itu. Tapi aku percaya, dari rasa sepi, ada sesuatu yang bisa tumbuh pelan-pelan. Kayak bunga yang mekar di tanah tandus, kayak cahaya kecil yang muncul di ujung lorong gelap. Sepi itu ruang, tempat hati tumbuh tanpa gangguan. Tempat kita belajar menghargai hal-hal kecil, senyum, pelukan, ucapan singkat kabar kamu gimana, yang tulus. Dan kalau kamu lagi ngerasa sendiri sekarang, aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok. Beneran, kamu gak aneh, kamu gak rusak, kamu cuma manusia. Manusia yang sedang belajar memahami dirinya sendiri. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa hening, gak apa-apa istirahat. Kadang, diam itu juga bentuk keberanian. Berani berhenti, berani ngerasa, berani ngaku kalau lagi gak baik-baik aja. Tapi percayalah, sepi gak akan selamanya jadi musuhmu. Suatu hari nanti, kamu bakal duduk sendiri lagi, sama kayak sekarang. Tapi kali ini rasanya beda,
kamu akan tersenyum kecil dan sadar, oh, ternyata kamu nggak sendirian. Aku punya diriku sendiri sekarang. Dan di detik itu, kamu bakal ngerti bahwa kesepian nggak pernah datang buat menghancurkanmu. Dia datang buat ngenalinmu ke seseorang yang paling penting dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai sini. Dan jangan lupa like, comment, share jika relate, dan subscribe. And see you on the next video. Bye-bye.